kembali kita dapat berkumpul, bertemu wajah bermuwajah, bersua berjumpa kembali dalam kegiatan rutin thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah, mempelajari, mengkaji dan memahami al-Islam. Wabil khusus pada setiap hari Ahad yang pertama biasa kita bersua dalam kajian hukum Islam, dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas dan mengkaji ulang terkait dengan syariat adzan dan iqamah. Bagaimana rahimakumullah, jika pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas terkait dengan pengantar dari ibadah sholat, yakni terkait dengan sutroh bagi orang yang sholat, maka pada kesempatan pertemuan ini kita juga masih membahas tentang amalia tuntunan terkait dengan ibadah sholat, yakni adzan dan iqamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adzan secara bahasa itu berarti al-i'lam. Adzan secara bahasa itu adalah pemberitahuan atau juga punya makna panggilan. Itu secara lugawi, secara bahasa. Adapun secara istilah yang disebut dengan adzan adalah al-i'lam, pemberitahuan biwakti sholati, pemberitahuan tibanya waktu sholat, bi alfadzin makhsusatin, dengan lafaz yang khusus, atau juga disebut oleh sebagian kalangan para ulama bahwa adzan secara istilah adalah al-i'lam bidukhuli waqti sholat. Yang disebut dengan adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Tentu bi alfadzin, tentang adzan ini ketika disyariatkannya ibadah sholat. Wa timan rahimakumullah, adzannya belum disyariatkan. Jadi sholatnya sudah disyariatkan, tapi adzan iqamahnya belum disyariatkan. Jadi ada ibadah sholat yang dilakukan tanpa ada adzan dan iqamah dalam sejarahnya. Baru kemudian iwatiman rahimahumullah pertama hijrah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, meminta pandangan, meminta pendapat dari para sahabat tentang cara untuk memberitahukan orang terkait dengan waktu sholat. Rujuk hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, dan juga riwayat yang lain, bahwa Rasulullah pada saat itu beliau mengajak para sahabat berembuk bagaimana caranya memberitahukan waktu sholat sudah tiba dan memberitahukan agar orang melakukan ibadah sholat. Maka kemudian hasil musyawarah itu dalam prosesnya dulu para sahabat ada yang memberikan usulan. Rumah-rumah para sahabat, rumah-rumah umat Islam, diketuk pintunya, duhur, asar gitu. Kenapa tidak dilakukan begitu? Gitu. Bagaimana rahimahumullah? Nah, dari musyawarah tersebut, musyawarah tersebut, karena harus ada keputusan, yakni ada cara untuk memberitahukan waktu sholat sudah tiba. Maka kemudian diputuskan oleh Rasul dengan keputusan yang Nabi sendiri sesungguhnya itu tidak menyukainya. Jadi harus ada keputusan, tapi keputusan yang diambil oleh Nabi itu tidak sesuai dengan keinginan beliau. Kenapa? Karena Nabi ternyata mengambil dari usulan yang itu, dan yang diambil oleh Rasul adalah nakus, jadi lonceng. Jadi Nabi memutuskan bahwa memilih lonceng
untuk memberitahukan waktu sholat sudah tiba dari saran-saran masukan yang disampaikan sahabat. Tetapi keputusan tersebut tidak disukai Nabi, tapi harus diambil keputusan. Bagaimana rahimahumullah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu begitu sangat kuat tidak mau apabila dalam ajaran Islam itu ada yang mirip apalagi sama dengan orang-orang kafir, baik ahli kitab apalagi kaum musyrikin. Nabi tidak mau. Karena itulah maka karena sekali lagi darurat harus ada keputusan pemberitahuan waktu sholat sudah tiba. Maka Nabi mengambil nakus. Nah, keterangan ini Pak, Ibu, jika ditinjau dari sisi yang lain, memberi pengajaran kepada kita bahwa kenapa yang dipilih Nasrani, tidak Yahudi, gitu Pak. Karena dalam Al-Quranul Karim, orang Nasrani itu sebutnya Ad-Dhalin, sementara orang Yahudi disebutnya Al-Maghlub, yang dimurkai. Kalau Nasrani disebutnya Ad-Dhalin, yang tersesat, gitu Pak. Dan Rasulullah itu memilih Nasrani. Kenapa begitu? Karena dari ahli kitab yang agak mendingan, bukan berarti baik Pak, tapi agak mendingan kepada umat Islam itu adalah orang Nasrani ketimbang orang ya Yahudi. Nanti dalam sejarah ada pertempuran segitiga disebutnya. Di mana pertempuran segitiga itu ikhwatul iman itu antara Muslim, kemudian orang Nasrani, dan kemudian orang musyrikin. Jadi Rasulullah itu mergernya ke Nasrani dulu. Jadi membantu untuk menggempur orang musyrikin. Baru setelah kalah orang musyriknya, baru berhadapan antara Muslim dengan Nasrani. Kenapa begitu? Karena sekali lagi kalau Nasrani ada rujukan nabinya, kalau musyrikin kan nggak ada, gitu. Nah, teman-teman rahimahumullah, beberapa pertimbangan dilihat dari segi siasat, maka Rasulullah mengambil itu. Tapi sekali lagi bahwa itu keputusan yang tidak disukai karena darurat. Bahkan waktu iman kata Aisyah radhiyallahu, Rasulullah itu manakala di rumah atau di mana, terutama di rumah, ada relief atau ada ornamen berbentuk salib, pasti dirobohkan, kata Aisyah. Jadi itu menunjukkan bahwa begitu jelas batasan akidah seorang muslim dengan yang lain. Tidak boleh tasyabuh, tidak boleh menyerupai ajaran orang lain. Karena kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fa minhum. Siapa yang menyerupai ajaran suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kemudian bagaimana rahimahullah? Nah, pada saat diputuskan itu, maka malamnya itu Pak, malamnya itu ada sahabat yang bermimpi. yakni bermimpi ada orang yang mengajarkan azan. Dan sahabat tersebut namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Robih. Sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Robih. Beliau iwat iman itu mengatakan bahwa pada malam hari saya bermimpi. Qafabi rajulun, ada seorang laki-laki yang mengelilingi aku. Wa ana naimun, sedangkan aku sedang tidur. Maksudnya saya sedang bermimpi gitu. Yang dalam mimpi tersebut, orang tersebut iwat iman itu memakai pakaian dua baju. Maksudnya dua pakaian yang warnanya hijau. Dalam mimpi tersebut si laki-laki itu berpakaian hijau, Pak. Dan ia ibarat iman itu membawa lonceng. Si laki-laki itu membawa lonceng. Lalu kemudian kata Abdullah bin Zaid, saya bertanya kepada orang itu, Atabi ada, apakah lonceng ini mau dijual? Apakah engkau mau menjual lonceng ini? Kata sahabat Abdullah bin Zaid. Lalu ketika Abdullah bin Zaid bilang begitu, Pak, itu manggil ke orang itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, gitu. Apakah engkau akan menjual lonceng tersebut? Lalu si laki-laki itu, ibarat iman,
itu menjawab yang jawabannya bentuk pertanyaan. Maka senang dalika, engkau mau melakukan apa dengan lonceng ini? Kata laki-laki itu, kata Abdullah bin Zaid, saya menggunakan lonceng tersebut untuk memberitahukan waktu sholat sudah tiba. Jadi di siangnya ada keputusan, malamnya ada yang mimpi gitu Pak. Lalu kemudian si laki-laki tersebut, si hamba Allah yang dalam mimpi itu, kata Abdullah bin Zaid, malah bukannya ngasihin jawaban tentang lonceng ini dijual apa tidak, malah justru berkata, afala adulluka ala khair min dzalika, inginkah aku tunjukkan cara yang lebih baik daripada itu? Lalu kata Allah, iyalah mau gitu, ya saya mau. Maka kemudian orang tersebut mengajarkan adzan, lafaz adzan seperti yang kita gunakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya falah, ya falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti mana rahimahullah, dan itu hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi versi riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Zaid, bahwa Abdullah bin Zaid itu mimpi diajari adzan. Lalu kemudian riwayat iman di riwayat yang lain, di hadis yang lain, yakni yang diriwayatkan Imam Abu Daud, juga diriwayatkan Al-Baihaqi dari sahabat yang sama, dari Abdullah bin Zaid juga. Di hadis itu ada lanjutan. Jadi di hadis yang ini cuma sampai diajari adzan, paham Pak? Jadi di hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Abdullah bin Zaid itu hanya diajari adzan. Nah, sedangkan riwayat Imam Abu Daud itu ada lanjutan, Pak, ada tambahan. Di mana kata beliau, "Tumastakhara ghairu ba'in." Kemudian ia mundur sedikit. Lalu kemudian ia mengajarkan iqamah. Si laki-laki yang dalam mimpi itu mengajarkan iqamah, kata Abdullah bin Zaid. Dan lafaz iqamahnya, Pak, jangan berkedip nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebagaimana yang biasa kita dengar atau kita lakukan. Nah, jadi berdasarkan peta data ini bahwa ada perbedaan dari dua riwayat dari sumber yang sama, dari Abdullah bin Zaid. Oke, teman-teman rahimakumullah, di satu riwayat Abdullah bin Zaid cuma menceritakan diajari adzan. Tapi di riwayat yang lain ada tambahan Abdullah bin Zaid juga diajari iqamah. Bisa dipahami saya coba? Ini penting untuk diingat karena nanti akan dibahas ke situ nanti. Apa pembahasan nih buat iman? Ini jangan kaget ya, tapi juga mudah-mudahan nanti ada yang ya mungkin meluruskan gitu. Kalau ternyata ada keliru, silahkan diluruskan gitu ya. Karena ketika dibahas ini nanti, Pak, mungkin buat iman akan kaget, terkaget-kaget gitu, Pak. Bagaimana terkaget-kagetnya? Nanti kita lihat ya Pak ya. Nah, ketika Abdullah bin Zaid malamnya mimpi, pagi-paginya falam asbahtu, ketika aku berada pada pagi hari, aku datang kepada Nabi, lalu menceritakan mimpi di malam hari itu kepada Rasul, bahwa aku di dalam mimpi itu diajari adzan. Kata orang tersebut bahwa inginkah aku tunjukkan cara yang lebih baik untuk memberitahukan orang tentang waktu sholat itu. Maka Abdullah bin Zaid itu membacakan lafaz di depan Rasul seperti yang tadi disebutkan. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, innahu lalu ya haqqa, sesungguhnya itu mimpi yang benar, kata Nabi.
Jadi Rasulullah memberi penilaian kepada Abu Zaid bahwa itu mimpi yang benar. Mungkin kalau dalam bahasa disebutnya ilham yang diterima sahabat. Tapi dengan Nabi menyebut begitu jadi sunnah. Tapi sunnahnya takririyah. Nah ini Bu, Pak, perhatikan ya. Jadi hadis yang tadi itu mimpi sahabat dilaporkan kepada Nabi. Kata Rasulullah, itu mimpi yang benar. Maka dari statement, dari sabda Nabi, maka itu jadi sunnah. Karena langsung dilegalisasi oleh Rasul. Tapi kan dari sahabat, asal muasalnya, maka disebutnya takririyah. Sunnah takririyah. Buat iman rahimakumullah, ternyata Bapak Ibu, yang bermimpi itu bukan satu orang. Ada sahabat lain, cuma nggak curhat. Dan sahabat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata sahabat Umar kepada Abu Zaid, ente mimpi begitu? Kata sahabat Umar, iya. Kata sahabat Umar, aku juga mimpi yang sama, persis seperti yang kamu alami. Jadi ada dua orang sahabat yang mimpi yang sama. Bisa nggak, Pak? Bapak yang saya hormati, dan apa yang terjadi waktu iman? Ini pembahasan tentang ini sangat penting karena menyangkut masalah lafaz adzan dan iqamah. Kenapa begitu? Pertama, terkait dengan adzan. Rujuk ke hadis yang tadi, dari dulu sampai hari ini itu tidak ada perbedaan lafaz adzan. Selain, nah ini ada yang khusus, Pak. Selain nanti ada adzan yang diajarkan Nabi kepada Abu Mahdurah. Sebagaimana yang saya sampaikan Bapak Ibu beberapa pertemuan yang silam, bahwa Rasulullah punya muadzin khusus yang diangkat oleh Nabi. Ada 4 muadzin, yakni Bilal bin Rabah, muadzin Madinah, untuk waktu sholat tiba-tiba fardu selain di subuh. Karena untuk subuh Bilal bin Rabah melakukan adzan awal. Jadi tiba-tiba itu muadzin di Madinah Bilal bin Rabah. Kemudian ada muadzin Makkah, yakni Abu Mahdurah. Yang Abu Mahdurah ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islamnya belakangan, yakni ketika Futuh Makkah. Sehingga pada tahun ke-8 Hijriah ia sudah sebagai seorang muslim. Dan Nabi mengangkat beliau menjadi muadzin Nabi, tapi di Makkah. Abu Mahdurah. Jadi beliau masuk Islamnya itu di Makkah karena orang Makkah. Coba. Jadi bersama Nabi cuma beberapa tahun, Pak. Menjadi muslim itu cuma beberapa tahun sampai Nabi wafat. Wa timan rahimakumullah. Di mana Abu Mahdurah diajarkan Nabi itu ada pengulangan. Jadi pengulangan di 2 kalimat syahadat. Jadi adzannya itu, Pak, ini agak unik. Di mana 2 kalimat syahadat yang pertama itu lirih suaranya, pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu, Pak. Jadi yang pertama lirih, pelan, yang keduanya kencang. Itu adalah adzannya yang dilakukan Abu Mahdurah. Tapi ada yang lain. Jadi Abu Mahdurah bukan hanya itu, tapi ada yang diajarin seperti itu. Dan itu jarang dilakukan. Jarang dilakukan. Bahkan mungkin bisa bilang nggak masuk gitu ya. Karena jarang dilakukan, orang tidak mengenal gitu. Tapi riwayatnya sahih. Jadi adzan yang tadi Abdullah bin Zaid sampai hari ini berlaku. Tapi justru yang jadi masalah iqamah. Jadi kalau adzan tidak ada perbedaan, tapi iqamah itu ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Pertama, ibadah iman rujuk kepada hadis. Misalnya di sini riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana kata sahabat Abdullah bin Umar bahwa innama kanal adzan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya adzan pada masa Nabi itu
dilakukan marotain, dua kali. Wal iqomah marotan. Sedangkan iqomah itu satu kali. Ghairu annahu yaqul qad qamati shalah. Selain ucapan qad qamati shalah dua kali. Di sini Pak. Jadi berdasarkan hadis ini ada perbedaan iqomah dengan Abdullah bin Zaid. Bisa dipahami maksudnya Pak? Connect-nya tuh. Hubungan relasinya Pak. Kalau Abdullah bin Zaid iqomahnya takbirnya dua kali. Sedangkan di hadis ini itu satu kali takbirnya Pak. Jadi untuk adzan tidak ada masalah karena memang dari dulu sampai sekarang berlaku. Tapi untuk iqomah itu terjadi perbedaan. Sehingga dalam prakteknya ada sebagian kalangan umat Islam, meskipun jumlahnya tidak banyak, maksudnya dibandingkan yang banyak gitu, ketika iqomah takbirnya sekali, sedangkan mayoritas takbirnya dua kali. Berarti kan ada perbedaan di situ bahwa Abdullah bin Zaid bilang saya mimpi dan diajari iqomah dengan apa? Allahu Akbar. Menunjukkan berarti takbirnya dua kali sama dengan qad qamati shalah. Sedangkan di hadis ini kata Ibnu Umar di masa Nabi bahwa iqomah itu dilakukan satu kali kecuali qad qamati shalah. Menurut Bapak nih, menurut Ibu, kalau menyebut di masa Nabi menunjukkan berarti yang berlaku yang satu kali. Jadi yang dua kali itu tidak berlaku seolah-olah gitu Pak. Tidak masyhur di masa Nabi. Jadi masyhurnya ke sini Pak gitu. Kalau di masa Nabi kata Ibnu Umar itu iqomah itu satu kali kecuali qad qamati shalah. Tapi coba kalau Bapak Ibu perhatikan banyakkan yang mana Pak? Yang takbir sekali atau dua kali? Berarti mana berarti terjadi perbedaan. Persoalannya adalah ketika ditemukan keterangan yang seperti bertentangan, kira-kira dalam kasus ini bertentangan tidak gitu. Kalau bertentangan, bukan terkesan, tapi bertentangan, maka berarti harus menggunakan thariqatut tarjih. Harus menggunakan metode mana yang lebih kuat dari dua keterangan. Tetapi jika terkesan, bukan bertentangan, terkesan bertentangan. Kalau terkesan berarti bisa dilacak, kira-kira ini bertentangan apa tidak. Disebutnya perbedaan bervariasi. Ada perbedaan bertentangan, ada perbedaan bervariasi. Nah, dalam kasus ini perbedaannya bertentangan apa bervariasi gitu Pak. Maka merujuk kepada apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa hadis Abdullah bin Zaid riwayat Imam Abu Daud hadisnya sahih yang lafaz takbirnya dua kali Allahu Akbar itu sahih. Maka karena sahih berarti boleh digunakan. Jadi Pak. Jadi kalau bicara kesimpulannya bahwa yang dua kali iqomah takbir itu boleh karena hadisnya sahih. Tetapi yang menarik para ulama itu mencoba ingin mendudukkan bahwa kalau yang sekali bagaimana gitu. Dan kata para ulama terkait dengan itu di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada hadis umiro Bilalun an fa'al adzan wayu tirol iqomah ilal iqomata. Hadis Bukhari Muslim. Nanti hadis ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi
yang ternyata ada hubungan dengan kasus yang tadi. Kalau di sini terpisah seolah-olah, Pak. Bahwasanya Bilal itu diperintah untuk menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan lafaz iqamah, kecuali qad qamatis shalah, ilal iqamah, kecuali qad qamatis shalah, dia 2 kali. Di sini waktu iman, hadis ini, hadis Umiru Bilalun ini, Pak, itu kejadian nggak sama dengan hadis Abdul bin Zaid. Kalau Abdul bin Zaid itu terjadi pada tahun pertama hijrah. Tapi kalau yang ini, Bu, Pak, itu terjadinya justru oleh sebagian kalangan ulama ditegaskan sudah berlaku sejak awal, bahwa Nabi mengajarkan kepada Bilal bin Rabah itu dengan rumus bahwa yang namanya adzan itu lafadznya bilangannya genap, sedangkan iqamah bilangannya ganjil. Kalau genap berapa, Pak? 2, 4, 6, 8 ya. Kalau ganjil 1, 3, 5. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud genap itu berapa bilangannya? Itu, Pak. Nah, di hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan bahwa kalau azan itu lafadznya bitarbi'it takbir wa tarjih, bahwa azan itu mengempatkan takbir tanpa diulang, mengempatkan takbir tanpa diulang. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ngitung 4 itu bagaimana, Pak? Menghitung 4 itu bagaimana? Allahu Akbar berarti 1 kali kan? Allahu Akbar 1 kali, Allahu Akbar 1 kali, Allahu Akbar 1 kali. Maka disebutnya mengempatkan takbir. Kenapa penting ditegaskan? Karena ada sebagian pandangan bahwa hadis Abdullah bin Zaid yang Allahu Akbar itu ngitungnya 1. Paham nggak? Ada sebagian kalangan ulama yang menilai bahwa hadis dari Abdullah bin Zaid dengan iqamah takbirnya 2 kali itu dihitungnya 1 gitu, Pak. Paham nggak maksudnya, Pak? Supaya apa? Supaya tidak bertentangan dengan hadis ini. Paham nggak, Pak? Kenapa? Karena di hadis ini bahwa Bilal diperintahkan menggenapkan adzan, mengganjilkan iqamah. Sehingga bisa dipahami bahwa dari sejak dulu, dari mulai tahun pertama Hijriah gitu, Pak, iqamah yang dikumandangkan takbirnya sekali. Yang dimaksud dengan mengganjilkan iqamah, ganjilnya berapa kan gitu, Pak? Jawabannya ganjilnya 1. Kecuali qad sholat. Sehingga kemudian dari situ bisa dipahami bahwa baik hadis dari Ibnu Umar maupun dari Anas bin Malik, dua-duanya sama memberi informasi bahwa untuk iqamah lafaz takbirnya sekali itu yang berlaku di masa Nabi. Dalam tanda kutip seakan-akan hadis Abdullah bin Zaid yang mengajarkan 2 kali takbir itu tidak dikenal, tidak digunakan. Paham, Pak? Jadi dalam menerapkannya tidak digunakan. Mungkin dalam bahasa istilah para ulama disebut dengan ada hadis yang makbul tapi ghair makmul. Hadisnya diterima tapi nggak diamalkan gitu. Jadi kalau nanya keterangannya sahih, tapi ternyata di masa Nabi yang itu nggak digunakan gitu, Pak. Yang mimpi Abdul bin Zaid itu, ternyata Nabi mengajarkannya bahwa takbir pada iqamah itu 1 kali. Baik hadis riwayat Ibnu Umar maupun Anas bin Malik. Nah, bahkan hadis ini, Pak, hadis yang Umur ini, di hadis Al-Baihaqi itu dikaitkan dengan peristiwa musyawarah tadi, Pak. Jadi pas musyawarah itu deadlock, kan? Terus kemudian Nabi memutuskan nakus kan, pilih aja lonceng kan gitu. Nah, ternyata ibarat iman ketika Abdullah bin Zaid itu lapor, Nabi langsung bilang ke Bilal agar kemudian adzan.
Ketika Abdullah bin Zaid itu melaporkan kepada Nabi, maka Nabi langsung menyuruh Abdullah bin Zaid mengajarkan lafaz adzan yang hasil mimpinya itu kepada Bilal. Ini kan ada anehnya apa? Yang mimpi Abdullah bin Zaid, tapi yang adzan Bilal. Bahasa kita emang Abdullah bin Zaid nggak bisa adzan, betul nggak? Padahal kan Abdullah bin Zaid yang mimpi, kenapa nggak langsung aja tuh, Pak? Ternyata ada alasan, kata Rasulullah, kenapa Rasul menyuruh Abdullah bin Zaid mengajarkan lafaz itu ke Bilal, supaya yang ada di Bilal. Kata Rasulullah, fa innahu anda sautan minka, karena Bilal itu suaranya lebih lantang daripada engkau. Nah, pada saat Bilal itu adzan, Abdullah bin Zaid itu ngebisikin, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Jadi diajarin, dibisikin, langsung. Itu pertama kali coba. Nah, setelah kasus itu, Nabi bilang kepada sahabat itu untuk apa? Yakni menggenapkan lafaz adzan dan menganjilkan iqamah. Bagaimana jimakumullah? Kalau kita tarik sejarahnya nih, Pak. Coba perhatikan kalimatnya. Umiro, diperintah. Bila diperintah, siapa yang perintah? Siapa yang perintah? Pasti Nabi yang merintahnya. Cuma kenapa menggunakan bentuk majhul? Bentuknya bentuk pasif. Bukan kalimat aktif, tapi kalimat pasif. Kan disebut kalimat pasif itu nggak diketahui pelakunya, Pak. Kenapa enggak Rasulullah menyuruh gitu Bilal, tapi justru kalimatnya Bilal disuruh. Kenapa kalimatnya begitu? Karena ternyata Rasulullah nggak langsung nyuruhnya, Pak, tapi melalui orang lain gitu, Pak. Contohnya adalah Nabi menyuruh kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan ke Bilal. Bisa dimana? Tidak berbeda nanti, tidak berbeda dengan adzan yang dikumandangkan oleh Abu Mahdurah sebagai muadzin di Makkah, di mana Abu Mahdurah juga diajari oleh Nabi iqamah itu takbirnya sekali, marotan ila qomati sholat. Itu hadisnya dari Abu Mahdurah. Jadi iqamah Abu Mahdurah dengan iqamah Bilal itu sama. Padahal pengajarannya berbeda. Kalau yang tadi tahun pertama hijrah, kalau yang Abu Mahdurah tahun ke-8 hijrah. Setelah perang Hunain. Berarti 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10. 4 tahun sebelum Nabi wafat. Itu diajarkan Nabi kepada Abu Mahdurah iqamah takbirnya 1 kali. Terbaru bahasa terbaru yang diajarkan. Tapi kalau ditarik dari sini sama dengan yang diajarkan ke Bilal. Itulah kenapa Ibnu Umar bilang bahwa di masa Nabi adzan 2 kali, tapi iqamah 1 kali, kecuali otomatis. Jadi cara memahaminya, Pak, iya tetap kesimpulannya boleh yang 2 kali karena hadisnya sahih, tapi jangan ditumpang tindih karena masanya nggak sama. Kalau yang Abdul bin Zaid kan tahun pertama hijrah, kalaupun dikaitkan kepada Bilal juga tahun pertama hijrah, tapi ada yang terbaru, yakni tahun ke-8 hijriah dengan muadzin yang berbeda. Nabi mengajarkannya iqamah 1 kali, bukan yang Abdullah bin Zaid. Itulah kenapa para ulama mencoba menelisik tentang kualitas hadis yang tadi. Meskipun sahih, tetapi ada kritik. Apa kritiknya? Bukan berarti jatuh. Maksudnya menunjukkan bahwa tidak perfect, tidak sempurna lah kekuatannya. Kenapa? Karena yang Abdullah bin Zaid disebutnya sunnah takririyah. Disebut apa? Sahih, tapi itu sunnah takririyah. Tapi kalau yang ini sahih, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Disebut apa?
Jadi ini sunnah qauliyah, sabda Nabi yang diajarkan kepada sahabat. Karena itulah dilihat dari beberapa pertimbangan, maka hadis yang menyebutkan iqomah itu takbirnya sekali, hadisnya lebih sahih dari keduanya sahih. Cuma yang takbir sekali hadisnya lebih sahih. Karena itu ada sebagian kalangan umat Islam itu yang memilih satu. Kenapa? Bukan tidak boleh yang dua, tapi yang satu itu lebih kuat, lebih sahih daripada yang dua kali. Yang kedua, misinya mengenalkan sunnah Nabi yang tidak dikenal, yang sudah tidak dikenal. Kan Pak? Kalau yang dua kali kan sering di mana-mana, tapi yang satu kali jarang. Maka ada sebagian umat itu yang mengenalkan satu kali takbirnya, supaya umat tahu bahwa itu sunnah Rasul yang sudah tidak dikenal bahasanya, Pak. Nah, inilah mendudukan terkait dengan lapan adzan dan lapan iqomah. Jadi untuk yang iqomah takbirnya sekali, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bisa dipahami sampai situ? Jadi supaya memberitahukan ke bapak kalau nanti sholat di mana, terus ada yang takbirnya sekali, jangan komplain, jangan ini apaan sih, itu jangan, karena bapak mah sudah ngaji, paham Pak? Bapak mah sudah tahu keterangannya gitu. Karena apa? Sering terjadi ikhwati iman, kalau mereka yang satu kali ketika dengar dua kali nggak komplain, karena tahu hadisnya boleh diamalkan, sahih gitu, sehingga boleh diamalkan. Tetapi kalau yang biasa dua kali dengar sekali, itu langsung kaget, terus ini ajaran apaan sih, takbirnya sekali ya Pak. Bahkan mohon maaf beri maaf, saya nggak sebutkan orangnya, tapi mungkin di media pada tahu. Ada seorang ulama yang luar biasa terkenalnya, penulis buku bahkan di Indonesia, itu sampai bilang bahwa orang yang iqomahnya takbirnya sekali itu jahil terhadap sunnah, kagak ngerti sunnah gitu. Karena nggak ada keterangannya, nggak ada tuntunannya gitu Pak, sampai begitu kalimatnya. Nah ketika itu sempat tahun berapa puluh tahun ke belakang, kita undang tuh beliau yang menyebutkan bahwa ini bukan tuntunan Nabi itu takbir sekali gitu Pak. Kita undang beliau, tapi nggak mau. Ustaz, kita punya hak jawab, jadi Ustaz harus datang, kita mau discuss. Jadi dari kita sudah ada ustaznya, nanti diskusi dengan ustaz, karena ustaz sudah nulis di buku bahwa orang yang iqomah takbirnya sekali itu ahli bid'ah, karena nggak ada contoh dari Nabi. Nggak sampai begitu Pak, sampai dibilang jahil terhadap sunnah, bodoh dalam urusan sunnah, begitu Pak dalam bukunya. Nah kata beliau ketika kita mintakan itu, Ustaz, kita punya kegiatan mutola'ah bahasa. Mutola'ah bahasa itu kegiatan kita di mana awal mulanya saya secara pribadi itu gelisah. Gelisahnya gini Pak, jadi banyak yang ngaji nih Pak, yang ngaji di kita pada berubah Pak, ibadahnya pada berubah gitu Pak, tapi ngaji ke kita cuma pada berubah. Saya bilang kok kenapa jadi pada berubah begini? Nah akhirnya dengan kegelisahan itu saya berpikir bahwa umat mah nggak salah, yang harus tanggung jawab itu para ustadz, Pak. Gitu, para dai, para kiai, para ulama yang harus tanggung jawab itu, sampai umat diginiin tuh gitu bahasanya. Jadi saya langsung bikin kegiatan mutola'ah bahasa. Yang mutola'ah bahasa itu majelis kajian, penelaahan dan diskusi buat iman. Dan kita undang gurunya nomor satu, kita nggak nerima muridnya, gitu Pak. Jadi kita undang, kalau Bapak dengarlah siapa di Jakarta mau Indonesia, ulama-ulama yang terkenal dan Bapak tahu, ya itu sudah pernah diundang oleh kita, oleh saya khususnya Pak. Karena saya ketuanya ketika itu, jadi saya langsung bikin daftar siapa saja. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama-namanya ya, nah, karena apalagi di live streaming gitu, ya. Tapi yang jelas, yang Bapak tahu nih, yang kenal nih, yang ajarannya atau pandangannya digunakan di masyarakat. Ternyata setelah duduk bersama, orang-orang baru tahu, oh Ustaz ternyata yang kita pegang itu kuat, makanya jangan suka dinilai dulu.
Jadi kalau ada sesuatu yang baru jangan dianggap baru. Kan dalam Islam ada yang baru. Antum aja yang baru. Jadi jangan langsung terpengaruh, tanyakan dulu. Ini bagaimana ada pandangan begini, gitu Pak. Alhamdulillah setelah duduk bersama yang mau Pak, karena mayoritas nggak mau. Yang hebat tuh Pak kita undang, sampai 5 kali kita minta, sampai terakhir tuh kita bilang gini, Ustaz tentuin tanggalnya sama tempatnya, kita ikut di mana kajiannya. Sampai begitu kita, nggak janji saya kata gitu. Padahal beliau keras sekali menilai kita. Kalau yang tadi, saya bilang Ustaz harus hadir. Itu jawab saya bilang untuk kita. Ustaz udah nulis buku dibaca sama banyak orang, tapi Ustaz nggak tabayun. Harusnya nanya dulu ke kita, jangan nulis dulu. Kata beliau, ya tapi saya kan bukan ahli fikih. Ya tapi Ustaz kenapa bikin di bukunya begitu? Kalau masalah fikih jangan ke anak, ke beliau aja. Gitu. Dia bilang udah, beliau tuh udah sampai 5 kali diminta, nggak mau. Maunya sendiri, mau mengkaji tapi sendiri, nggak mau didiskusi itu nggak mau. Padahal harusnya mau mengamalkan surah An-Nisa 59. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan harus mau diuji, jangan merasa benar sendiri. Jadi alhamdulillah kita Pak, pembahasan ini pun Pak itu pernah cuman sekali lagi tidak ada yang mau duduk Pak. Sampai terakhir itu Pak, tahun berapa ya? 2017 atau 2018. Itu sampai ada ahli hadis dari Madinah, orang Indonesia, tapi beliau alumni sana, S3, doktor, ahli hadis. Itu diajak diskusi sama kita. Kita diskusi di Mutolah Bahasa. Sama siapa? Sama kita. Waduh, sama siapa? Sama kita. Wah, kalau sama teman-teman antum, anak berpikir 2 kali deh untuk diskusi, gitu Pak. Jadi nggak tahu kenapa sampai hari ini kita belum menemukan lagi orang yang bersedia untuk diskusi sama kita, untuk membahas masalah yang kontroversi, supaya umat terbimbing, gitu maksudnya itu Pak. Jadi jangan dikira bahwa kita nggak punya argumen, gitu maksudnya. Bahkan kalau didudukan, nanti bisa terlihat mana argumen atau hujah yang lebih kuat. Bagaimana jemaah Bapak Ibu yang saya hormati? Nah, jadi ini bab yang kita bahas hari ini atau pagi ini terkait dengan adzan dan iqomah, khususnya terkait dengan soal iqomah. Bahwa lafadznya ada berbeda, ada yang takbir sekali, ada yang takbir 2 kali. Nah, berdasarkan kajian yang tadi, maka kita bisa paham bahwa karena keterangannya sahih dua-duanya, maka itu jawazul amroin. Jadi boleh milih satu dari 2 atau mau digunakan dua-duanya silahkan. Karena hadisnya sahih. Cuma bila dari segi derajatnya, menurut sebagian para ulama, bahwa hadis yang menyebutkan iqomah takbirnya sekali, itu hadisnya lebih sahih. Saya akhiri dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau itu menulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab al-iqomah marotan, bahwa bab iqomah 1 kali 1 kali. Di keterangan dia ada bab al-iqomah fardan, jadi 1 kali 1 kali ilah qadqoma di sholat. Dan ada bab tentang bab adzan, al-adzan masna, bahwa adzan itu 2 kali 2 kali. Ini menurut. Jadi Imam Bukhari sendiri itu sampai menjelaskan hadis yang tadi itu bahwa iqomah itu takbirnya 1 kali 1 kali. Dan pembahasan paling panjang di kitab Fathul Bari atau Syarah Sahih Bukhari itu masalah itu Pak. Soal iqomah takbir 2 kali sama sekali, itu panjang sekali itu pembahasan Pak. Jadi sangat aneh kalau ada orang bilang bahwa iqomah takbir sekali itu jahil terhadap sunnah. Bagaimana rahimakumullah, ini yang dapat saya antarkan. Pada pertemuan yang akan datang masih terkait dengan ini, tetapi terkait dengan hal lain. Maksudnya tetap masih tentang adzan iqomah, tetapi pembahasannya itu bukan seputar soal lafaz, tetapi terkait dengan bagaimana tuntunan Nabi terkait adzan dan iqomah. Misalnya, apakah ada jawaban atau doa setelah iqomah? Mengingat kita sering dengar kalau muadzin itu dia qomat, ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus jamaah tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu kan.
Nah, apakah ada tuntunannya membalas iqomah itu, gitu Pak? Lalu bagaimana dengan adzan? Terkait dengan doanya, karena ada beragam. Kira-kira bagaimana kualitas hadisnya? Nah, kita akan bedah pada pertemuan bulan yang akan datang. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah.